Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih informasi ya tentang penempatan terhadap tanaman hias. Di sini ternyata saya menempatkan tanaman hias yang sebelah sini ya, sebelah sini. Ini ada jenis tanaman hias, ada begonia, kemudian juga ada calathea, kemudian juga ada anthurium, ada alocasia, juga ada aglonema. Dan kemudian pada bagian sebelah sini, ini ada tanaman hias syngonium, kemudian juga ada anthurium. Namun untuk tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini penempatan memang benar berada di bawah pohon ya. Namun ketika sudah mulai masuk siang, pada bagian sebelah sana, ini jelas terkena cahaya matahari. Dan intinya untuk tanaman-tanaman hias yang berada di sini, ini terkena hujan dan juga terkena panas. Namun sebaliknya, tanaman-tanaman hias yang berada di sini, ini sama sekali bisa dibilang tidak terkena cahaya matahari ya. Dan apakah ada perubahan pada bagian sisi daun ataupun pertumbuhannya ya, apakah ada pengaruhnya? Yang pastinya pada sebelah sini, ini terkena air hujan ya, namun berada di bawah naungan dari pohon. Sementara yang di sana ketika sudah mulai masuk siang, di bagian sana terkena hujan juga terkena panas ya. Namun sebelum saya mereview melihat perbedaannya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Dan pastinya di sini saya juga tidak akan membahas tanaman hias yang berada di sini, namun juga akan membahas tanaman hias yang berada di samping. Di sini ada beberapa tanaman hias begonia dan di sini juga bisa dibilang teduh ya, hanya terkena air hujan saja. Dan bagaimana sih masalah-masalah pada tanaman-tanaman hias tersebut? Dan di sini saya akan membahas tanaman hias yang berada di sini. Ini ada tanaman hias, ada aglonema ya, jenisnya ada aglonema, ada Divenbasia, ada begonia brevirimosa, juga ada calathea, dan beberapa tanaman hias lainnya. Dan memang keberadaan tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini merupakan tanaman-tanaman hias yang daun. Namun tanaman-tanaman hias ini juga bisa tumbuh dengan sangat baik ya ketika berada di tempat yang teduh seperti ini. Pada bagian daunnya ini juga terlihat cantik. Dan memang tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, jenis-jenis ini memang bisa tumbuh berada di tempat yang lembab. Padahal untuk di Wonosobo ya, untuk curah hujan juga cukup tinggi. Namun jenis-jenis tanaman hias kayak calathea ini bisa tumbuh dengan baik tanpa adanya lonyot ya, ataupun busuk pada bagian sisi batangnya. Juga termasuk untuk jenis tanaman hias aglonema. Nah, hal ini juga pastinya bersangkutan dengan media tanam ya, media tanam yang digunakan. Ini alangkah baiknya media tanam yang digunakan untuk tanaman-tanaman hias yang berada di area yang teduh seperti ini alangkah baiknya agak berporos ya. Karena apabila hanya menggunakan media tanam tanah ataupun media tersebut itu agak bantat, jadi sirkulasi air itu akan agak terhambat ya. Jadi gampang sekali untuk memudahkan pembusukan pada bagian batang tanaman tersebut. Dan sedangkan di bagian sebelah ini ada beberapa tanaman hias begonia yang karena saya memang tidak memiliki cukup tempat untuk menaruh tanaman-tanaman hias ini, jadi saya taruh pada bagian sisi bawah pohon juga. Namun bisa dibilang di sebelah ini juga tidak terkena cahaya matahari yang menyebabkan pada bagian batang dari tanaman hias begonia tersebut ini banyak yang membusuk. Karena memang keberadaan di sini bisa dibilang sangat lembab ya, yang menjadikan batang dari tanaman hias begonia ini mudah sekali untuk busuk batang. Dan padahal untuk jenis tanaman hias begonia tidak begitu berani air ya. Pada bagian keadaan medianya juga lebih suka yang agak kering.
Dan kemudian saya bakalan beralih ke bagian sebelah sana. Di sini ada tanaman hias, ada anthurium. Kemudian juga ada puring ya. Jelas untuk jenis tanaman hias puring ataupun bougainville ini memang bisa tahan terhadap cahaya matahari. Memang ketika tanaman-tanaman hias ini ya, puring, bougainville ini ditaruh di bagian halaman luar, maka juga akan bagian warna daun ya, corak dari warna daunnya itu akan bagus banget. Namun di sini yang mengalami masalah adalah jenis tanaman hias, ada syngonium. Tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik, namun hanya masalah penempatan saja. Karena yang pastinya pada tanaman-tanaman hias yang berada di sini, ini terkena panas juga hujan. Di sini hampir untuk jenis tanaman hias syngonium ya. Seperti ada tanaman hias, ada pink robusta, kemudian juga ada pink flatkid, kemudian juga ada mango illusion, kemudian juga ada yang monshine ataupun putih. Di sini mengalami rusak daun ya, karena memang untuk jenis tanaman hias syngonium untuk penempatan itu memang lebih berani hanya terkena panas ya, dibandingkan dengan terkena hujan yang cukup banyak. Debit hujan yang cukup banyak itu biasanya gampang sekali untuk seperti ini. Dan demikian ya review singkat dari Kembang Desa tentang masalah penempatan dan juga media tanam pada tanaman hias. Yang setidaknya bahwa setiap tanaman hias memiliki karakter sendiri-sendiri dan memiliki kebutuhan asupan cahaya matahari ataupun air juga ya, yang menjadikan tanaman hias tersebut itu bisa tumbuh dengan baik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.